Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyatis ati wa li sangha ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif kitab Wasiyatul Mustafa Al-Imamul Muhaqqiqin wa Zubdatul Arifin Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani Asy-Syafi'i Al-As'ari rahimahullah, wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa masayihihim wa jam'iyyatihim wal akhirina minhum syai'un lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunia akhirat, lan boten wonten alangan kanggo menapa-menapa biidnillahi waridallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak saudara sedaya, pengajian rutin kitab Wasiyatul Mustafa, mudah-mudahan yang hadir mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa nikmatah, wassalamah, wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Halaman 20, baris yang keempat dari bawah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, wahai Ali, lil makh, itu kha ya, kurang titik satu, itu kha. Lil makhduli, bagi orang yang hina, itu salasu alamatin, ada 3 tanda-tanda. Yang pertama kasratul kizbi, banyak berdusta. Yang kedua wa kasratul aimanil fajirah, orang yang banyak bersumpah palsu. Yang ketiga wa kasratul hawaiji ilan nasi, dan orang yang banyak bergantung kepada orang lain. Ini 3 tanda pesan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada menantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Para hadirin ingkang minulya, itu adalah al-makhdul ya, al-makhdul nama itu al-makhdul. Al-makhdul itu kalau diartikan banyak ya, banyak arti. Bisa termasuk orang yang terhinakan atau dihina, atau orang terhina. Termasuk al-mahdul itu orang yang terkalahkan oleh nafsunya, orang yang orang yang tidak akan mendapat pertolongan dan bantuan dari Allah. Itu al-mahdul. Juga bisa diartikan adalah al-mutaqallib, orang yang tersingkir atau tersungkur, ya, tersungkur dari perhatian Allah ya. Orang yang dibiarkan sesat, itu juga termasuk al-makhdul. Termasuk juga orang yang jauh dari rahmati Gusti Allah. Termasuk juga bisa diartikan yang melecehkan, orang yang dilecehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga istilah al-mutaqallib atau al-hagir, sama, yaitu sama-sama artinya orang yang hina, orang yang dihinakan atau terhina. Nah, menurut Imam Nawawi ya, Imam Nawawi ad-Dimashqi asy-Syafi'i al-Asy'ari rahimahullah, yang wafat tahun 1277 Masehi di Suriah. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim bahwasanya kata-kata al-makhdul itu beliau pernah mengatakan la yakhzuluhu, la yakhzuluhu. Apa artinya? Ya, jangan menyia-nyiakan, ya, jangan membiarkan, jangan melecehkan, jangan menghinakan. Itu yang diartikan Imam Nawawi, ya, Imam Nawawi rahimahullah. Nah, ini artinya dari kata khodalah, makhdul dari kata khodalah. Artinya orang yang tidak akan mendapat pertolongan dan juga bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dikatakan al-makhdul. Hati-hati nih, banyak orang yang al-makhdul. Mudah-mudahan kita semua bukan termasuk al-makhdul. Nah, ini sering dibaca oleh orang-orang ahli ruqyah ya. Jadi al-makhdul itu bisa diartikan melecehkan, orang yang melecehkan, orang yang terlecehkan. Ahli ruqyah hafal nih doa ini, pasti dibaca ini orang yang ahli ruqyah. Allahumma al'an, ya Allah, ya Allah laknatlah ya mangsyatama kitabaka, orang-orang yang meragukan kitabmu, menistakan kitabmu, menghina, menistakan kitabmu ya. Wa kadzdzaba rusulaka, dan orang-orang mendustakan rasul-rasulmu ya. Wa khadzala auliyaika, dan orang-orang yang melecehkan walimu. Jadi khadzala itu artinya bisa melecehkan ya, bisa melecehkan. Ini para hadirin rahimakumullah. Jadi ada 2 orang yang jauh dari Allah, dekat dengan Allah. Ada orang yang dibenci oleh Allah dan merasa dirinya nggak dibenci Allah, pada Allah membenci dirinya, banyak. Ada orang yang disukai Allah ya, ada orang yang merasa disukai Allah, beda. Nah, kalau sampai mengatakan saya mencintai Allah, ini umum. Siapapun bisa ngomong, wong penjahat bisa ngomong, koruptor bisa ngomong.
Coba, saya mencintai Allah. Semua bisa ngomong kan? Tapi yang hebat, yang angel, yang jarang, orang-orang pilihan, khawas, yaitu orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wis derajate wis dukur dhewe niki. Dicintai oleh Allah. Lek kita semua masih dalam derajat mencintai Allah. Iku sik lumayan timbang dibenci Gusti Allah. Makhdhul. Niki para hadirin rahimakumullah. Kenapa? Sebab ngeten ada proses itu dalam hadis sahih, ketika Allah mencintai hambanya, maka Allah mengumumkan ke semesta raya. Diumumkan. Ini hadis dari riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an yang wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah. Nama asli beliau sahabat Abdurrahman bin Sakhr Al-Asdi Ad-Dausi Al-Yamani. Itu nama asli dari Abu Hurairah dari Ad-Daus Yaman. Nah, ini hadis sahih, Pak. Hadis sahih Bukhari, Muslim. Apa? Ketika Allah mencintai hambanya, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril. Dipanggil malaikat Jibril. Ya Allah dawuh ngeten kata Abu Hurairah. Innallaha tabaraka wa ta'ala idza ahabba 'abdan. Sesungguhnya Allah ketika mencintai seorang hamba, ya seorang hamba, nada Jibril, Jibril panggil oleh Allah. Ya, Jibril dipanggil oleh Allah. Allah memanggil Jibril. Innallaha qad ahabba ila fulanan. Ya, innallaha qad ahabba fulanan. Ya Jibril, sak temene Gusti Allah seneng ambek si fulan. Ngoten, Pak. Ya, Jibril diperintah oleh Allah apa? Fa uhibbahu, maka kamu harus mencintainya. Ya ini. Fa yuhibbuhu, maka Jibril mencintai orang itu fulan tadi. Ya. Summa yunadi Jibril, maka Jibril mengumumkan kepada siapa? Ahlis sama, penduduk langit. Jadi ada pengumuman di langit dari malaikat Jibril. Innallaha ahabba fulanan. Penduduk langit, Allah senang nak fulan. Fa uhibbuhu, maka cintailah dia. Fa yuhibbuhu ahlus sama, dan ahli langit mencintainya. Kalau ahli langit mencintai seorang hamba, maka otomatis napa? Wa yudha'u lahul qabul min fil ahlil ardi. Maka pasti diterima cintanya oleh masyarakat bumi. Iwa, wit-witan, oleh angin, awal lagi, watu, gunung. Itu mencintai orang itu, Pak. Makanya kalau derajatnya cintai Allah, awal Jibril mengumumkan bahwa saya suka dengan si A. Ya diumumkan langit, malaikat kerungu, bumi kerungu, senang kabeh. Ya ini wali Allah, orang-orang kasih Gusti Allah, gampang, Pak. Wong seneng kabeh. Isok mlaku ndukure banyu. Wong iwak seneng banyu, seneng angin, seneng karek sak munine wong kekasihane Gusti Allah. Dan orang yang derajatnya cintai Allah, dipilih Allah, maka koncoe Pak ka awak dhewe, koncoe malaikat. Gak kaya kanca sampeyan iki aku iki. Kancae malaikat. Sawangane lho nggo ijen wali Allah, tapi jojore malaikat tok wong kancane ya. Ane gak ketok ya. Nah, niki lek wong wis dicintai Allah, ya Allah, ya. Itu wong khusus, Pak. Wong khusus, wong sing mulya, ya. Wis gak arep dunya, gak arep pujane wong sekarang apa-apa ya. Ya. Tetapi ada juga manusia yang dicintai oleh Allah, tetapi dia tidak tahu kalau dia dicintai oleh Allah. Itu ada seperti itu. Ada juga model orang yang merasa dicintai Allah, ya mengaku dicintai Allah, aneh-aneh sih kabeh kata. Saya siapa Pak sing iso membuktikan dia cintai Allah? Nek gak padha wong sing ngro padha roe kan iki. Kekasih Gusti Allah. Nah ini wis kanca ambek malaikat, kancoan ambek
apa ya jin-jin muslim kabeh ya kenal kabeh mbek wali iku kan itu. Karena dia kasih Gusti Allah. Ya. Kan akeh kan kisah-kisah wali nggih. Nang di awan ya melo ndukur laut di anu kadang sembayang. Nah, macam-macam. Ya bagi orang yang apa? Yang biasa awam, duh ono sembayang ndukure kodong. Iki misalnya nggih, niku ono perahu kok bantere ngelai speedboat. Bawa dari Bangkalan. Iku balapan karo londo, Pak. Londo nggih jeep, bahal Bangkalan gawe pedati lho, Pak, sing sapi duduk kuda. Sing sapi kan pelan nggih, pedati. Utuk. Nah, ketemu dalan digojlok Belanda, digojloki. Kiai, ayo balapan. Ngono ya. Ya Kiai balapan. Mbah Khalil wis oke kan. Lah sampai tutuk kono, londo iki wis yakin aku nggawa jeep kok menang. Tutuk kono, subhanallah. Mbah Khalil wis turu njerone pedati. Wis turu tutuk kono jeneng. Ditangeni londo lho. Tanteni ket mau sampai jak suwene. Ini adalah Mbah Khalil Bangkalan. Banyak karomah-karomah. Jadi orang yang mencintai Allah itu akan muncul karomah-karomah sebab lek wong dicintai Allah, apa sing jaluk kekasihnya akan dikabulkan oleh Allah. Ya ana sing kekasih Gusti Allah dimunculno, ana sing disingitno, ana sing apa jenenge masyhur dikenal, ana yang mastur gak dikenal. Macam-macam. Nah, ini lek diseneng Gusti Allah. Jadi lek wong dicintai Allah mendapat sepenuh cinta dari semua penduduk langit dan bumi. Ya, ini orang cintai Allah, masya Allah luar biasa. Sampai sewu, ya mungkin lekati meninggal, pamit sih sampean. Malaikatnya pamit dulu. Kayak Imam Ghazali, kayak wali-wali itu kan, itu ruh lekati meninggal. Ya, bahkan Wahab Asbullah, Pak, ketika muktamar NU, ya, itu ya wis loro lah, sakaratul maut, ya. Tapi sing wis wong wis maca Yasin, wong wis tahlilan, wis mendungakno kuwe. Akhire Mbah Wahab dibisiki, "Kate muktamar, Yai." Langsung tangi Pak Wahab. Padahal loro. Naza, langsung tangi. Apa muktamar? Aku gak mati sik, ngenteni muktamar mari. Temenan, akhirnya setelah muktamar dapat 1 minggu beliau meninggal dunia. Mbah Wahab Asbullah. Loh, terus pun di ngoten niku. Ah. Ono mati njaluk mari muktamar. Kok enak. Misalnya goceng, ya Allah, sik durung telu. Loh, lek waliullah kapul, Pak. Oleh telu misale. Ya. Nah, sebaliknya, Pak, wong lek dibenci Allah, padha diceluk Jibril. Ya, aku ngumumno, si A benci aku. Ya, Jibril pengumuman no ahli sama, bentuk langit. Gusti Allah benci mek si fulan. Ya, melok benci. Marang ngono penduduk bumi dikandani, benci kabeh, Pak. Nah, ini benci kabeh, maka menurut kitab ini adalah makhdul, terhina dan dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Sengsara, Pak, orang benci Allah. Dibenci menungso itu enteng. Enteng lah, apa dipikir sampean, ya? Kati sapa wong enteng, ya? Kati bolo wong enteng, kecuwil sak karepmu. Wong bencimu gak ngurangi lemuku kok. Ya enteng. Jadi ngono kok dipikir gak usah. Nah, wae wong lek benci wong, apalagi dibenci Gusti Allah, sengsara, Pak. Yakin sengsara. Dia rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wong lek rendah di hadapan Allah, dihinakan oleh Allah, otomatis malaikat ikut menghinanya. Gak boleh ngono lho. Otomatis apa jare Gusti Allah. Lewis malaikat komandane Jibril ngomong iku dibenci Gusti Allah. Kabeh yang nak manut malaikat Jibril melu dibenci. Ada cerita orang yang benci Allah, langit bumi kabeh yang ngerti iku dibenci Allah, bumi enggak wawo, Pak. Sampeyan semerep ini ku pendiri Republik
Sinten niku? Turki, Kemal Atatürk niku kan. Wah, Masya Allah. Dibenci mbek bumi gak diwawu, Pak. Dilebokno diuncalno mbek bumi. Dilebokno diuncalno bumi. Pengen bolak-balik gak iso. Bayangno. Akhirnya diaboti yang mbek wesi bertonton awake, Pak. Dilebokno jerone banyu. Ya ngono. Dia kan dibenci Gusti Allah gak iso terima bumi. Ini ya. Jadi jauh teko rahmate Gusti Allah. Aja sampai kita dibenci Gusti Allah. Sampai dia ajal tiba pun lek gak tobat, lek gak mbal Gusti Allah, maka dia hina dan dihinakan. Suul khotimah. Ya, hati-hati kalau kita dibenci Allah, hati-hati gak rumangsa. Salah satu orang yang dibenci Gusti Al-Makhdhul dijarno bakon apik, bakon elek sakarepmu, ngombe sakarepmu, mati sakarepmu. Padahal ada cilik, Pak, ada cilik-cilik Pak. Ada cilik kan enggak ada apa-apa kan. Lah jarno ya nyabrang motor. Cepat ya peduli. Hati-hati anak motor. Lah saya peduli. Seperti itu, bapak. Ini orang yang dibenci Allah. Ya, sakarep Gusti Allah, milih tapi Allah yang milih-milih sing memang orang-orang punya kualifikasi dicintai. Ya, innallaha yaf'alu ma yurid. Jadi Allah punya kehendak pilihannya. Sampeyan enggak boleh protes. Enggak boleh protes. Allah dawuh piyambak dalam Quran, Pak. Saya lihat surat Al-Hajj ayat 18 niku nggih. Napa pun ini wa may yuhinillahu, siapa yang dihinakan oleh Allah loh Gusti Allah dawuh sapa dihinakan oleh Allah famalahu mim mukrimin, tidak ada satupun orang yang memuliakannya. Gusti Allah wa may yuhinillahu famalahu mim mukrimin, barang siapa yang dihina oleh Allah, dihinakan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa memuliakannya. Ini tegas Gusti Allah. Tidak seorang pun mampu memuliakannya. Ya, ini Gusti Allah. Makanya ojo kuatir apa? Lek dibenci wong, ojo kuatir, Pak. Nggih. Allah pokoknya ada seneng Gusti Allah, dibenci wong enteng. Sebab lek dibenci wong, Pak, sampean dibenci orang. Kalau sampean adalah termasuk orang dicintai Allah, dengan cara apapun tidak bisa orang itu meruntuhkan, menjatuhkan kita. Wis balik nang Gusti Allah, biar Allah yang menangani. Tidak usah balas, tidak usah. Allah akan menangani, pasti itu, pasti menangani. Lek macamnya Allah tidak menghendaki kita dibenci orang, dijatuhkan orang, siapapun menjatuhkan tidak akan bisa, dengan cara apapun tidak akan bisa. Coba Gus Dur contohnya, wis yo apa ya sabare Gus Dur, dijatuhkan, difitnah, dimacam-macam menter, Pak. Gak ngurus menungsa awake dhewe, ngurus Gusti Allah. Ini Gus Dur tingkatannya ngaten niki, dicintai Allah. Ya. Kalau orang yang dibenci Allah, dijarno Gusti Allah, ya, kemudian apa anak wong sing seneng atau gak seneng dijarno Gusti Allah, babano. Lah niki hati-hati. Dalam ciri-ciri salah satu ciri orang yang dibiarkan oleh Allah apa? Wong gak seneng ilmu, gak seneng silaturahim, gak seneng keapian, ya kan? Itu hati-hati. Ya. Kemudian, jadi ngoten dengan dawuh Allah wau, sekuat apapun, sekuat apapun, sekuasa apapun, ya, jabatannya apapun, jika ini menjatuhkan orang yang memang dikehendaki oleh Allah, tidak jatuhkan oleh orang lain, sudah, ya, insya Allah, Pak, Allah tidak akan tinggal diam. Ya, Allah tidak akan tinggal diam terhadap kekasihnya atau orang dicintai oleh Allah, nggak akan tinggal diam. Pasti Allah akan memberikan konsekuensi terhadap orang yang memusuhi kekasih Gusti Allah. Dibenci wong dongakno wong, Pak. Bolak-balik kalau kandhani, lek dibenci wong, ya dongakno. Ojo mbales elek. Allah iku gak ngewangi sampean. Kenapa gak ngewangi sampai bales dhewe? Lho nggih.
kurang ajar, podo, taek. Misalnya ya. Ya wis sampean balas kan? Ya Allah ya sudah wis balas dhewe. Tapi sampai nang ngene jero adi sampai ya Allah, muga-muga kula paringi kuat ya, dibenci wong, muga-muga paring sadar hidayah tiyang niku dados tiyang sae. Amin. Wis empun Allah pun turun tangan pasti. Dengan cara apa? Wallahu a'lam. Ya. Niki para hadirin rahimakumullah. Nah, Allah niku pun ngajari doa nggih. Ya cuma dawa dungane niki supaya awak dhewe tidak menjadi orang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Allahumma zidna walatang kusna, ya Allah tambahi kami, walatang kusna jangan kurangi kami, wakrimna ya Allah muliakanlah kami, walatuhina jangan hinakan kami, wa'atina ya Allah berikan kami, walatahrimna jangan halangi kami, wa'asirna dan pedulikan kami, walatu'sirna jangan palingkan kami. Ya, wa ardina ridhoi kami, wardo anna dan ridhoilah yang dari kami. Ini doanya begitu. Lek diwaca tak share. Lek gak diwaca ya wis, ya itu. Dawa soalnya. Kakan wirita gak diwaca tambahan. Pele-pele wayahe tanggal tuwek waqiat. Niki, yo menungso biasa, wajar ya. Penggolong paling api. Nah, niki para hadirin rahimakumullah. Kemudian tanda yang pertama apa? Kasratul kizbi, banyak berkata bohong. Tukang bujuk. Lah, bujuk ini Pak bukan bilisan tok ya. Contoh misalnya sampean bohongi orang, bukan bilisan tok. Yang paling banyak bukan lesan, bisa juga orang yang perbuatannya, fi'liyahnya, zahirnya, fisiknya, penampilannya itu menipu. Itu juga termasuk ini kasratul kizbi, kata guru saya. Ya. Itu contoh gak pinter, belas ya. Nah, pakaian Arab, batuke gosong kayak wajan, janggote kayak duit sabu. Oleh Rasul ada karo apa-apa kok. Nah itu penampilannya membohongi. Ya, jadi gak paham agama, hanya penampilan, ngaku sunnah siji loro. Nglakoni sunnah siji loro ngaku paling sunnah. Ya Allah. Hati-hati. Kasratul kizbi. Allah membenci Pak orang yang bohong ini. Langsung Allah benci. Yes. Sebab niku termasuk sifat-sifat orang munafik. Na'udzubillah. Ya. Kalau Allah sudah membenci Pak, ya, ndak ada jaminan siapapun akan menolong, nggak ada. Wis popokane niku. Ndak ana sing nulungi. Misalnya ana waliullah sampe sambati, "Wae kiai, wae mbah, kula nyuk tolong ngene. Eruh Pak. Oh iki kurang ajar wong ngene Gusti Allah. Gak ngirit tolong sampean. Wong Gusti Allah dawuh kok jelas, ya. Wa may yuhinillahu ini kan siapa dihina oleh Allah, ndak ana sing gelem ngewangi. Ayo coba ngelanggar ayat itu paling ini istighfar sing akeh, sedekah sing akeh, ngoten. Ya, ini hati-hati. Jadi menanggung hina dan kehinaan dalam hidupnya. Ya lek dibenci Gusti Allah. Wong lek pendusta, pembohong, walaupun suatu saat dia ngomong benar, gak bujuk, Pak, tetap dianggap pembohong. Ya. Gak iso carane ngaku duwe cara iso, ngandalno penampilan, ngandalno alat, ngandalno napa ya? Pusaka-pusaka teke wong. Wah, ini termasuk kasratul kizbi, gak boleh, Pak. Itu termasuk berdusta. Gak iso ngaji, ya, penampilannya kayak kiai. Itu juga ndak bisa, boleh, termasuk kasratul kizbi. Ya. Nah, ini perlu dievaluasi bersama. Nah, bohong itu haram, ya, termasuk al-kabair, dosa besar. Niki para hadirin rahimakumullah. Bahkan ada pesan dari Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah, termasuk gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, yang wafat tahun 815 Masehi di Mekah.
Beliau pernah dawuh dan berpesan kepada Imam Syafi'i, muridnya. Apa pesannya? Siapa yang membagus-baguskan dirinya untuk dinilai manusia dengan suatu hal ya yang Allah tahu itu bukan termasuk dirinya, bukan termasuk apa? Sepertinya bukan apa? Tidak sama dengan dirinya. Mau penampilan baguskan kayak ustadz, pura-pura pinter, pura-pura macam-macam. Ini jadi gurunya Imam Syafi'i, dawuhnya Imam Syafi'i, jangan membagus-baguskan dirimu untuk manusia ya dengan suatu hal yang Allah ketahui itu bukan tidak sama dengan dirimu. Ngoten. Ya. Maka Allah akan menjatuhkan martabatmu. Nah, ini medeni, Pak. Allah menjatuhkan martabatmu, akan menjadi orang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah orang-orang kayak gitu tinggal tunggu waktu saja, Pak. Fantadirus sa'ah. Akan jatuh seperti itu. Maka harus diingatkan nggak harus kemudian ya macam-macam cara mengingatkan. Ojo ngono. Misalnya nggih wis yo gak podo yo cepurane aja ngumpul kene maneh misalnya ngoten. Lah kuwate kena senggol paren iki kan. Nah ini gak boleh, Pak, membagus-baguskan penampilan ya dianggap wong pinter, ya dianggap jadi ulama, dianggap wong macam-macam. Itu termasuk kebohongan. Ini termaktub dalam kitab Sifatus Shofah karangannya Imam Ibnul Jauzi Al-Hambali rahimahullah yang wafat tahun 1201 Masehi di Damaskus, di Baghdad. Ini para hadirin rahimakumullah. Yang kedua apa? Wa kasratul aimanil fajirah, wong sing akakean sumpah palsu. Sumpah palsu. Mbuh nok persaksian, nok persidangan, mbuh nok perdagangan, mbuh nok pekerjaan, mbuh nok sosial kemasyarakatan, tetap tidak boleh bersumpah palsu. Apa maneh sumpahnya memakai nama Gusti Allah. Titik demi Allah, titik demi Allah, titik demi Allah. Akhirnya demikian, terima kasih. Ya bolak-balik demi Allah tapi bujuk uangnya. Ya ini. Nah, ini jangan, Pak, jangan dilakukan. Kecuali memang betul-betul mendesak atau yang betul ya, bukan bohong, tidak apa-apa. Ya. Lah, para hadirin rahimakumullah, ada pesan dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu an yang wafat tahun 656 Masehi. Niki termaktub dalam kitab riwayat Imam At-Tabarani rahimahullah. Ana tiga orang yang itu Allah akan menghinanya dan menyiksanya. Loh, wis dihina, disiksa. Napa? Satu, ya asyaimitun zanin, wong sing wis tuwa wanen, Pak. Wong tua wanen zina. Nah, wis tua wanen zina. Ya. Wis wong zina, hati-hati. Yang kedua, wa'ail mustakbirun, wong sing gak duwe apa-apa, sombong. Nah, gak duwe ilmune kok sombong. Gak ero carane kok sombong. Wis karek ngenteni mawon, fantadiru sa'ah, nunggu saatnya ya. Yang ketiga, wa rajulun ja'alallaha bid'ati, orang yang selalu memakai nama Allah untuk perdagangan. Jadi artinya menjadikan Allah sebagai barang dagangan. Titik Allahu Akbar, jatuhkan sesat kafir. Loh. Allah digawe kok gawe nyesatno wong nih. Ngafir-ngafirno wong. Harus dihindari, Pak. Jangan kemudian kita bersumpah dengan nama Allah tetapi hanya untuk mengambil keuntungan sendiri. Tidak boleh, ya. Nanti akan berbuat penyesalan baik di dunia maupun di akhirat. Orang banyak sumpah, pemane nyumpai pemimpin, nyumpai ulama, nyumpai wong alim, nyumpai wong soleh, kalau nyumpai wong gak ngerti apa-apa, sumpah. Ya, disumpah. Maka menurut salah satu ulama besar Imam Al-Mutanabbi rahimahullah yang wafat tahun 965 Masehi,
ya di Aleppo Suriah beliau mengatakan, ya akhir dari orang tukang sumpah itu adalah berbuah penyesalan. Dan ini ulama salah loh Pak. Sudah wanti-wanti pada kita, ya sudah wanti-wanti. Akhir dari sumpah, akhir dari orang yang tukang sumpah tadi ya, tukang sumpah, padahal gak benar, tukang sumpah, maka Imam Al-Mutanabbi mengatakan dia akan berujung pada penyesalan. Sampeyan tingali Pak, wong sing sumpah-sumpah palsu nyumpahi wong niku wau, akhir pun di akhirnya akan menyesal. Dan normalnya nyumpah pemimpin sing resmi jangan, karena ada ulama mengatakan siapa yang menyumpahi ya yang enggak benar dari pemimpinnya dan para walinya kekasih Allah ulama, maka matinya suul khotimah. Hati-hati. Ahlus sunnah wal jamaah punya prinsip, walau pemimpin itu zalim, tapi kita tetap hormati pemimpin. Kita doakan pemimpin tersebut. Tidak boleh kemudian pemimpin dilok-lokno. Hati-hati, penyesalan. Pemane sumpah-sumpah nggih jenenge Gusti Allah. Maka nek sumpah Pak, gawe insya Allah. Pun semerep sejarah insya Allah. Loh, ono sejarah ini Pak. Insya Allah niki adalah langsung dari Allah, diberikan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kandungan yang luar biasa. Ngeten ceritanya. Ya. Di dalam kitab tafsir At-Tabari, ya kitab Jawami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran, atau terkenal dengan kitab tafsir At-Tabari, ya, atau tafsir Ibnu Jarir, macam-macam jenenge. Niku termaktub kisah-kisah seperti ini. Contoh, ketika kaum Quraisy niku mengutus 2 orang Quraisy, ya, sing namine An-Nadhr bin Al-Haris, sing kedua namanya Uqbah bin sapa kula supe bin Abi Mu'aid, ya. Niki diutus orang Quraisy untuk menemui pendeta Yahudi. Menanyakan apa? Menanyakan, pendeta, nanggonku ono nabi anyar. Ngoten Pak. Ya, sikapnya begini-begini apa bener, ya kan? Nah, pendeta Yahudi tadi orang alim. Di kitabnya sudah tercatat nanti ada nabi terakhir. Kemudian dia nggak jawab Pak, cuma menyampaikan pada 2 orang Quraisy, wis balik ono negaramu. Takokno dhewe nok nabi anyar iku dengan 3 hal. Lek dia jawab betul dia utusan terakhir. Apa siji? Kisah tentang Ashabul Kahfi di gua. Ya apa ceritanya? Nomor 2, siapa yang menguasai Masyriq wal Maghrib, kidul lor. Yang ketiga, apa roh itu? Roh apa? Nah, kemudian didatangi kanjeng Nabi. Hai Muhammad, aku pengen takon telu. Iki. Kanjeng Nabi kemudian mengatakan, saya jawab besok pagi aja. Ngoten Pak. Nah, kanjeng Nabi ngenteni wahyu Pak. Untuk jawab niki, sebabnya kan zaman rumiyin kan. Zaman Nabi yang dulu kan itu kan, kisahnya itu. Jika muncul menunggu wahyu, ternyata selama 15 hari enggak mudun wahyu. Nabi gelisah kasih turu. Orang Quraisy wah mencaci maki, ngelokno caci maki, Muhammad pembohong kan. Kasih jawab, Nabi bojo kan begitu. Gelisah. Lah pada hari ke-15 Jibril turun menemui kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditemui oleh Jibril. Mudunlah ayat Al-Qur'an Al-Kahfi ayat 23 dan 24 Al-Kahfi. Ya, napa munine wala taqulanna lisyai'in. Jangan katakan sesuatu inni fa'ilun dzalika godan, saya akan melakukan itu besok. Ya, tidak boleh. Wala taqulanna li syai'in. Kemudian Allah dawuh illa ayyasha Allah, kecuali kamu bicara dan ngomong insya Allah. Loh, coba kok bukaan ya Al-Kahfi 22 23 24 buka. Loh, insya Allah di Quran ada. Ya, wa illa ayyasha Allah, kecuali kamu mengatakan insya Allah atau Allah menghendaki.
Wadhkur rabbaka idza nasita, ketika sebutlah nama Tuhanmu ketika kamu lupa. Contoh Pak, insya Allah Mas Muji, ya lali aku, minjem ngopi, insya Allah, lali. Nanti di WA, celing di lokasi, waduh luar kota, ngapunten astagfirullahaladzim, lali nyebut Pak. Wadhkur rabbaka idza nasita, sebutkan nama Tuhanmu jika kamu lupa. Ojo ngene, asu. Lah asu gak apa-apa disebut. Ojo. Ya, fadhkur rabbaka idza nasita. Ngoten nggih. Lek sampean apa tambahen dungane wa kul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyadah. Apa artinya? Asa ayyahdiyani, ya, semoga Tuhan menghendaki, ya, menghendaki bagiku apa? Li aqraba min hadza rasyadah, untuk dekat kepada petunjuk bagiku. Lek apa? Lah lek omong insya Allah disambung tunggu iki. Lek apal, nggih. Lek apal, buka ya, diapalno. Insya Allah bisa saya laksanakan. Di hati berdoa. Ya. Asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Ngoten nggih. Tenati ojo kemudian Mas Huda, Mas Samsul, insya Allah asa ya ndalul sampean. Dalam hati sambung Mas, supaya insya Allah nyambung nang Gusti Allah. Paham ya? Nah iki berarti insya Allah perintah Gusti Allah, wahyune Gusti Allah melalui malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru Allah menjelaskan 3 jawaban itu. Nah, okay. Terakhir, lek sampean kadung demi Allah, demi Allah, demi Allah, ya apa nebus sampean? Demi Allah misalnya nggih. Demi Allah, meni aku lek oleh gaji ke-13. Ya. Gaji 14. Oh, sik gaji Mas Samsu, turun daging kan ya. Sik gaji. Tak boleh ayam kayak pancaan misalnya, demi Allah lah take ayam nggak dilakoni misalnya, demi Allah sudah menyebut nama Allah. Apa nebusnya, apa kafaratnya? Siji Al-Maidah, sampean buka wonten punan Al-Maidah ayat 89. 1, bagi orang yang biasa bersumpah dan sudah menyebut nama Allah, demi Allah, wallah billah, maka nebusi itu ada 4 cara. 1, napa? Memberi makan orang miskin 10 orang. Tapi syaratnya panganan sing biasa sampean pangan. Lah sampean tiap hari makannya rawon ya rawon. Ojo ngeki wong kemudian pecel. Sampean niku. Utawa memberi pakaian 10 orang miskin dengan catatan pakaian terbaik dari sampean, terbaik. Lah sampean nggih sarung BAS sampean speng 10. Doh ngoten ngoten, Pak. Berilah makanan kepada orang 10 orang miskin, ya, dengan makanan yang kamu makan setiap harinya. Atau berilah, agak sanggup, berilah 10 pakaian orang miskin dengan pakaian terbaikmu. Ya, misalnya mereka apa? Ben Hill, ya Ben Hill. Wah, Watimor. Ya, ojo pilih ya gajah melungker. Ya, ojo pilih-pilih, Pak. Ngok di sini gawe gajah duduk. Sing kana wong gajah melungker. Nah, lek ngei mangan gak sanggup, ngei pakaian gak sanggup. Yang ketiga, merdekakan budak. Budak gak ada kan ya? Nah, yang keempat, lek gak sanggup kabeh, pilihan terakhir, golek nawar. Poso peng 3 berturut-turut 3 hari. Man merendi, wis karek milih. Lek wis poso 3 berturut gak dipilih, pancene koplak. Males nglakoni, ya. Jadi hati-hati ambek kata demi Allah, hati-hati nebusin nang Gusti Allah. Ana keterangan lek wong kadung ngetokno demi Allah wallah billah, maka lek gak dilakoni kafarat di dunia, tebusan di dunia dengan 4 tadi membeli, di akhirat ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Yo ojo sampai lah
ya. Nggih, mugi-mugi kita sedaya diberi keselamatan zahir batin nggih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi manfaat dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamilina fil mahyati wal mamat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbu